24. Nomor 1 dari PPKN dulu, silahkan dilihat, nanti kita cocokkan bersama ya. Nomor 1, berikut suku yang mendiami Pulau Sumatera. Suku apa yang mendiami di Pulau Sumatera? Minangkabau. Ya, suku Minangkabau. Jawabannya adalah yang B, suku Minangkabau. Ada yang tahu tidak suku Dayak itu ada di mana ya? Mana? Ada yang tahu suku Dayak dari mana? Kalimantan. Kalimantan, ya. Bagi yang tidak tahu boleh diberi keterangan di sampingnya tuh. Jadi suku Dayak itu berasal dari Kalimantan. Kemudian, ya, yang baru masuk ya. Tadi nomor 1 jawabannya adalah suku Minangkabau. B. Suku Dayak dari Kalimantan. Kalau suku Sasak itu berasal dari Lombok. Ya, dan suku Bugis itu berasal dari Sulawesi. Ya, boleh diberi tambahan keterangannya ya. Oke, sekarang nomor 2. Sekaten merupakan salah satu adat istiadat Indonesia yang berasal dari daerah mana ya? Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Siapa yang jawab tadi? Ayo. Jawa Tengah, Miss. Iya, sekaten dari Jawa Tengah. Betul. Apa Ya, ini sekaten itu dari Jawa Tengah. Kalau Madura, siapa yang tahu? Adat istiadat yang terkenal dari Madura itu apa ya? Karapan sapi. Iya, karapan sapi itu. Iya, balapan itu ya yang pakai sapi. Kemudian nomor 3. Mayoritas penduduk beragama Hindu di Indonesia bertempat di mana yaitu? Pulau Bali. Ya, Pulau Bali. Jadi penduduk yang penduduk terbanyak ada di Pulau Bali yang menganut agama Hindu. Betul. Nomor 4. Ada bacaan di situ sudah dibaca ya? Ya, sudah. Sekarang nomor 4. Nomor 1 tadi apa, Miss? Menurut data Badan Pusat Statistik di Indonesia terdapat berapa suku bangsa? 1.340.000. Ya, ada 1.340 suku bangsa. Bukan juta ya, belum sampai juta. Ada 1.340.000 suku bangsa. Ada di paragraf 1 kalimat yang ketiga. Ya, dalam bacaannya. Kemudian nomor 5. Masyarakat Indonesia di pergunungan lebih banyak menggantungkan kehidupan dari apa? Pertanian. Ya, betul, dari pertanian. Kalian dapat informasinya itu dari paragraf ke berapa? 2, betul. Oke, Miss kita ulangi lagi ya yang belum mencatat atau mencocokkan. Nomor 1 tadi Minangkabau ya jawabannya. Kemudian nomor 2 ada Jawa Tengah. Nomor 3 Pulau Bali. Nomor 4 1.340. Nomor 5 pertanian. Oke. Nah, itu kalian nilai sekarang. Jumlah betulnya kalikan 20. Jawaban kalian betul, terus dikalikan 20. Sudah? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah kita masuk ke materi pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dibuka pada halaman 26. 26. Sudah? Kalau sudah, silakan semuanya mikrofonnya dimatikan. Ya, yang pertama silakan dibaca dan dijawab sama Mbak Monica. Mbak Monica.
Berikut salah satu contoh media cetak adalah Apa jawabannya? B. Majalah. Ya, jadi media cetak itu media yang tertulis, yang hanya kita bisa baca saja, tidak ada suaranya. Oke? Jadi, contoh media cetak adalah majalah. Betul sekali. Nomor 2, Mas Tio. Salah satu unsur kebahasaan iklan media cetak adalah harus menggugah. Artinya, kata-kata iklan yang digunakan harus jelas. Salah satu unsur kebahasaan iklan cetak. Yang cetak ya. Harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Itu ya jawaban yang tepat ya. Karena apa? Karena iklan itu bahasanya itu persuasif. Kalau ada di video pembelajaran yang Miss kita tadi sekalian sudah lihat, di situ bahasa yang digunakan untuk iklan adalah bahasa persuasif. Baik yang iklan cetak maupun iklan elektronik. Nah, bahasa persuasif itu apa? Bahasa yang mempengaruhi, mengajak seseorang. Jadi, mengajak seseorang untuk membeli sesuatu yang diiklankan atau yang dipromosikan. Berarti kan sesuai dengan kebutuhannya ya, kebutuhan konsumen atau kebutuhan pembelinya. Oke, sekarang Mas Fadil nomor 3. Berikut hal yang termasuk efektivitas dalam iklan media cetak adalah kerumitan. Ya, betul, kerumitan. Sip. Nomor 4 langsung dibaca soal serta jawabannya ya, sama Mas Reza. Ya, Bu. Berikut pernyataan yang benar terkait kutipan teks di atas adalah penurunan belanja iklan koran dan majalah akibat perkembangan gadget atau gawai, Bu. Ada tidak itu ya dalam teks ya? Ada kata-kata gadget dan gawai? Ada, Bu. Tidak ada. Kalau ada di paragraf berapa? Tidak ada ya? Tidak ada. Paragrafnya tidak ada yang membahas tentang gadget atau gawai. Jadi yang tepat yang mana ya? A. Iya, yang A. Penurunan yang A ya, Nak ya. Penurunan belanja iklan koran lebih sedikit daripada iklan majalah. Kalau ada yang jawab B, B salah. Kenapa? Karena di situ belanja iklan koran dan majalah menunjukkan penurunan dalam 3 tahun terakhir. Bukan 3 tahun terakhir, tapi dalam bacaan itu 2 tahun terakhir ya. Terus ada yang jawab C juga salah. Kenapa? Karena di situ kan tertulis munculnya media sosial dan media daring telah menggerus belanja iklan media massa. Bukan menggerus iklan media massa, tapi menggerus belanja iklan media cetak. Itu ada di paragraf 1 kalimat terakhir. Kalau kalian membaca secara teliti, maka kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah yang A. Ya, penurunan belanja iklan koran lebih sedikit daripada iklan majalah. Oke, kemudian yang nomor 5 sama Mas Altaf. Ya, Bu. Selisih persentase antara belanja iklan koran dengan iklan belanja adalah Iklan majalah, iklan belanja. 11,7%. 11,7 dari mana, Nak? Itu Bu jawabannya. Iya, jawabannya itu. Terus kamu tahu jawabannya itu dari mana cara ngitungnya? Kenapa bingung? Gimana caramu mendapatkan 11,7% tadi? Dari Ibu, Bu nggak tahu. Dari Ibu. Aduh. Coba yang lainnya jawabannya berapa ya? B.
11,3%. Iya, 11,3%. Dari mana 11,3%? 15,8 dikurangi 4,5. Betul. Dari 15,8% dikurangi 4,5%. Ada 11,3%. Itu jawaban yang benar. Sekarang coba kalian nilai. Jumlah betul kalikan 20. Salah satu. Sip. Sudah semuanya? Nah, Oke, kalau sudah kita masuk ke halaman 27. Mbak Auni nomor 2 itu C. Oke, lanjut ya. Aduh, ini siapa ini baru masuk nih? Oke. Sudah ya, kita masuk ke halaman 27. Di situ ada 5 gambar. Miss kita sebutkan gambarnya dari yang paling atas ya. Yang atas itu namanya rektum. Nah, rektum itu tempat penyimpanan sebelum pup kalian keluar. Oke, sebelum pup kalian keluar, nah disimpan di situ, namanya rektum. Kemudian, yang nomor 2, gambar nomor 2 itu adalah usus besar apa usus halus ya? Kira-kira usus apa nih? Usus besar, karena dia berotot ya, usus besar. Kemudian yang ketiga, kalau ini nggak tahu kebangetan ini. Ini gambar apa? Gigi. Terus yang keempat, siapa yang tahu keempat itu gambar apa? Lambung, pinter. Terus kelima gambar apa? Lidah. Jadi ada rektum, ada usus, ada gigi, ada lambung, dan juga ada lidah. Yuk, kita mulai dari nomor 1 ya. Silahkan dibaca oleh Mbak Mia. Yang lainnya boleh dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Ayo, Mbak Mia. Keras dan kecil-kecil berwarna putih yang tumbuh berserakan di dalam diskusi. Aku bertugas untuk mengunyah atau menggigit makanan. Gigi, Bu. Ya, betul. Gigi. Lanjut yang kedua, Mbak. Yang Melsa Febri itu ada 2 orang, tuh siapa saja ya? Talita ya? Halo? Halo. Mbak Talita bukan ya? Ya. Mbak Talita ya, baca ya nomor 2. Ya, aku adalah bagian tubuh dalam mulut yang dapat bergerak-gerak dengan mudah. Aku bertugas untuk mengecap dan merasakan makanan. Lidah, Bu. Ya, betul, lidah ya. Kemudian nomor 3, dibaca. Ini kalau di monitor Miss Gita tuh tulisannya Desta WPP. Siapa ya Desta WPP ya? Siapa namanya, Mbak? Ajeng. Oke, Mbak Ajeng. Nomor 3. Aku adalah salah satu organ pada tubuh yang berbentuk J dan terletak di sisi kiri perut bagian atas. Tugasku adalah mengeluarkan asam dan enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung. Oke, jawabannya adalah lambung. Betul sekali. Kemudian selanjutnya sama Mbak Hasna. Nomor 4, Mbak Hasna. Bagian dari saluran
pencernaan adalah menyerap sifat dari bahan makanan dan mengubah menjadi kotoran. Tumbuh Apa? Apa jawabannya Mbak Asna? rektum Rektum? Bukan rektum. Kak, Mengubah loh, dia baru mengubah menjadi kotoran. Apa? Usus besar. Usus. Iya, usus besar dulu ya. Belum sampai rektum. Nah, yang terakhir ini baru rektum. Jadi aku adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm dan tugasku adalah sebagai gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar, BAB. Nah, itu baru rektum. Oke, silakan dikalikan. Jumlah betul kalikan 20. Sudah? Oke, kalau sudah, siapa yang ketinggalan ya? Ada di sini yang ketinggalan? tidak. Tidak, Bu. Hah? Tidak. Siapa? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut ke halaman 28. Materi pembelajaran IPS. Oke, nomor 1 silakan dibaca sama Mas Rai. Mas Rai, nggak terdengar. Didekatkan. Nggak dengar ya? Yuk, dibaca. D. Ya, betul. B ya. Mas Rai jawabnya B kan? Ya. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Jadi interaksi itu ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial, berarti interaksi manusia dengan manusia lainnya, serta ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, jadi manusia berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan sosial, betul ya, yang B. Ada seorang guru sedang mengajar kepada seluruh siswa di kelas. Jadi interaksi orang dengan orang. Sedangkan untuk yang interaksi di lingkungan alam, jadi manusia dengan lingkungan alam, itu ada contohnya di poin A, ya. Jadi kegiatan reboisasi itu interaksi manusia dengan alam. Kemudian ada juga kegiatan penangkapan ikan di laut, itu juga manusia dengan alam. Ada juga seorang petani sedang membajak sawah dengan kerbau, itu juga interaksi manusia dengan alam. Seperti itu, Nge. Jadi jawabannya yang betul adalah B. Benar sekali. Sekarang nomor 2. Silahkan dibaca sama Mbak Nanda. Salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah seorang ibu rumah tangga sedang biasanya D. Betul. Jadi seorang ibu rumah tangga sedang merawat tanaman hiasnya, ya, manusia dengan alam. Kemudian nomor 3, Mas Dana. Mana Mas Dana tadi ya? Halo, Oke, Bu. Mas Dana dibaca. Ya. Berikut upaya manusia yang tepat dalam menghargai dan menghormati lingkungan hidup adalah D. Ya, jadi upaya untuk menghargai sama menghormati lingkungan hidup yang tepat adalah menjaga kelestarian dan juga keseimbangan lingkungan alam. Betul sekali. Pintar. Nomor 4, silakan dibaca dan dijawab oleh Mbak. Mbak apa Mas ya? Mas aja, Mas Bimo.
Langsung soal sama jawabannya saja ya Mas Bimo. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak Langsung dapat soal Mas Bimo, langsung soal sama jawabannya saja. Nomor berapa? Nomor 4, Nak. 4. berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah A. Ya, betul. Yang A. Betul sekali. Penggunaan gas LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Semua contoh untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada di paragraf kedua. Oke. Ada di paragraf kedua. Sekarang nomor 5. Mas Haki. Berikut yang termasuk contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah B. Penggunaan oksigen oleh manusia untuk bernafas. Betul. Yang B. Contoh lainnya bisa kalian baca di paragraf ketiga untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Betul banget ya. Ayo sekarang dihitung. Jumlah betul kalikan 20 lagi. Oke, kita masuk SBDP ya. Oke, kita masuk ke SBDP halaman 30. Kalian bisa buka halaman 30. Oke, nomor 1. Tangga nada diatonis mayor diawali dengan kunci apa? C. Betul sekali. Jadi tangga nada itu ada tangga nada diatonis mayor sama tangga nada diatonis minor, ya. Oke, sekarang nomor 2. Tangga nada diatonis minor. Oke, kita percepat ya, karena ini mau habis waktunya. Aduh. Oke, lanjut. Nomor 2. Tangga nada diatonis minor ditandai dengan nada apa? La. Betul sekali, la. Nomor 3. Berikut yang tidak termasuk contoh alat musik ritmis. Sitar. Oh ya, sitar, betul. Kemarin, ya sitar. Jadi, maaf ya, kemarin yang ada Miss kita kasih tahu. Untuk alat musik ritmis itu yang dipukul ya. Jadi yang tidak adalah yang sitar, betul sekali. Nomor 4. Berikut pernyataan yang tidak dapat terkait kutipan data di atas adalah yang dalam siklus 1 terdapat 38 siswa telah selesai belajar. Oke, nomor 5. Selisih persentase hasil penelitian dalam siklus 2 kutipan data di atas adalah berapa persen? 89,48%. 89,47%. Woi, 89,48%. Yang B. Dari 94,74% dikurangi 5,26%. Hasilnya adalah 89,48%. Sudah semuanya? Oke, silakan dikalikan jumlah betul kalian dengan kali 20. Udah. Nomor 1 itu jawabannya B dan nomor 4 itu jawabannya A. Tadi ada yang tanya ya. Itu dia jawabannya. Oke, kalau sudah, nanti Miss kita akan share link ya Google Form untuk kalian menuliskan nilai yang kalian peroleh. Oke, kalian nanti masukkan nilai kalian yang sudah kalian peroleh di Google Form yang akan Miss kita kirim setelah ini. Oke? Ya sudah kita akhiri ya hari ini. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajarnya ya.